Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo. Hari ini, Jumat 29 Juli 2022. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang melihara hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis dari Yohanes pasal 10 di ayatnya yang ke-10. Dalam Alkitab kita dituliskan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam bahasa Batak Toba, anggopanakko holam manakkoi maneati jala mangago do ubenaro alayang guau asa adong hangudua di nasida pola marlobi-lobi di nasida ubahen naro. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui nats ini marilah kita belajar hidup seperti apa yang sebenarnya kita dapatkan sebagai anak Tuhan jika kita digembalakan oleh Tuhan Yesus. Pada bagian ini, Tuhan Yesus mengajar bahwa kedatangan Dia berbeda dengan kedatangan pencuri atau iblis atau nabi atau gembala palsu. Yesus mengontraskan dirinya dengan pencuri, iblis, nabi gembala palsu. Menurut pernyataannya, kedatangan pencuri atau iblis adalah untuk mencuri, mengambil, merampas, menjurumuskan hidup yang dijupainya atau pengikutnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak seperti pencuri. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan karena alasan yang egois. Dia datang untuk memberi, bukan untuk mengambil. Dia datang sehingga manusia bisa memiliki hidup yang bermakna, memiliki tujuan, penuh sukacita, dan bersifat kekal di dalam Dia. Kita menerima hidup yang berkelimpahan saat kita menerimanya sebagai juru selamat. Kata berkelimpahan ini dalam bahasa Yunani adalah perison, yang berarti sangat, sangat tinggi, melampaui ukuran, lebih, berlebihan, kuantitas yang begitu melimpah dan jauh melebihi apa yang bisa diharapkan atau diantisipasi oleh seseorang. Singkatnya, Yesus menjanjikan kita kehidupan yang jauh lebih baik, lebih daripada yang dapat kita bayangkan. Seperti yang diingatkan oleh 1 Korintus 2:9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Rasul Paulus menyatakan bahwa Allah dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita duakan atau pikiran. Dia melakukannya dengan kuasanya. Kuasa yang bekerja dalam kita jika kita merupakan milik kepunyaannya. Hidup berkelimpahan adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan yang dimulai saat kita datang kepada Kristus dan menerima Dia sebagai juru selamat, sehingga berlangsung untuk selamanya. Definisi kehidupan yang alkitabiah, khususnya kehidupan yang kekal, disebutkan oleh Yesus sendiri, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.
Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Definisi ini tidak menyebutkan mengenai panjangnya umur, kesehatan, kesejahteraan, keluarga, ataupun pekerjaan. Bahkan satu-satunya yang disebutkan adalah pengetahuan tentang Allah, yang merupakan kunci bagi seseorang untuk berjalan menuju hidup yang benar-benar berkelimpahan. Apakah hidup berkelimpahan itu? Pertama, berkelimpahan dalam arti berkelimpahan dalam hal-hal spiritual, bukan material. Kedua, hidup yang kekal itu, kehidupan sebagai orang Kristen, benar-benar berkaitan dengan seberapa dekat hubungan kita dengan Allah. Berkaitan dengan setelah kita bertobat dan menerima karunia Roh Kudus, kita dikatakan telah memiliki kehidupan kekal. Meskipun tentu saja tidak sepenuhnya. Pada akhirnya, kehidupan orang Kristen bukan berkutat di sekitar pernyataan. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup berkelimpahan merupakan proses yang berkelanjutan dari pembelajaran hidup dan kehidupan, melakukan firman, dan pendewasaan rohani. Termasuk juga dalam menghadapi kegagalan, pemulihan, penyesuaian, penderitaan, dan kemenangan. Hidup berkelimpahan yang benar dan alkitabiah berarti berkelimpahan dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seluruh buah-buah roh. Bukannya berkelimpahan dengan materi. Hidup berkelimpahan berarti hidup yang kekal, dan karenanya minat kita pun seharusnya terfokus pada hal-hal yang kekal dan bukan hal yang sementara. Paulus menasihatkan kita, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kolose 3 ayat 2 sampai dengan ketiga. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk karya Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan di dalam penebusan Yesus Kristus yang memberi kami kehidupan dan keselamatan yang kekal. Kami bersyukur dan berterima kasih atas tuntunan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam Roh Kudus yang senantiasa mengarahkan hidup kami untuk kehidupan surgawi yang telah tersedia kekal untuk selama-lamanya. Terpuji dan dimuliakanlah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat, selamat mengerjakan keselamatan kita di dalam hidup yang berkelimpahan. Immanuel.